mereka ingin dosa-dosanya diampuni, mereka ingin disayangi olehku yang mengutus Musa dan mengutus Yesus, maka suruh mereka ikut kepadamu. Maka seluruh dosa-dosanya akan aku ampuni. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158 dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kepada kalian seluruh manusia. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dan dikatakan utus Allah, di mana Allah inilah sang pemilik kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Dia yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billah wa rasulih. Maka berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Siapa Rasul yang dimaksud? Nabiyil ummiyin alladhi yu'minuna billah wa kalimatihi wattabi'uh la'allakum tahtadun. Siapa dia? Kata Allah, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulku. Siapa Rasulku yang kuperintahkan untuk kalian beriman? Yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada ketetapan-ketetapan Allah, kitab-kitab Allah yang datang sebelum Al-Quran. Apa perintahnya? Wattabi'u, ikutilah dia, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk. Tuh perintahnya tuh. Kalau Yesus, ikutilah aku, itu cuman ucapan Yesus kepada Bani Israel. Nabi Musa juga begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad diterangkan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, wattabi'u, ikutlah kalian kepada Nabi Muhammad, la'allakum tahtadun, agar kalian semua manusia mendapatkan petunjuk. Itu dalil, Bung. Al-A'raf ayat 158. Nah, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya kepada Romawi, kepada Yunani. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yang Anda anggap Yesus mengajarkan itu ya hanya makhluk penghuni kubur yang keluar pada hari ketiga, lalu kemudian mengajarkan nabi-nabinya, utusan-utusannya, mengajarkan Roma, Yunani, dan seluruh bangsa-bangsa untuk menjadi pengikutnya. Itu bukan Yesus Kristus, anak Maria. Berbeda. Itu bukan Nabi Isa alaihissalam dalam konsep Islam. Jadi kalau Yesus itu dia hanya berseru Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, wahai Israel, wahai Israel, wahai Israel. Sama seperti Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad, wahai seluruh manusia, ya ayuhan nas, ya Bani Adam, wahai seluruh anak keturunan Adam. Itu jelas itu. Makanya tidak pernah ditemukan di dalam Bible ada seruan untuk seluruh umat manusia. Seruannya itu selalu untuk Bani Israel tok saja. Sekira begitu, silakan. Silakan Pak Kris. Ya, saya terlanjut ya. Jadi kan kita ini diduniakan manusia, umat manusia banyak yang Kristen aja udah miliaran, Islam juga udah sangat banyak, lumayan ya. Jadi seakan-akan di dunia ini kita bersaing atau berkompetisi untuk merebut jiwa-jiwa ya, untuk diselamatkan. Nah, untuk berbicara soal keselamatan, kalau di Yesus ya, berbicara sebenarnya memang tujuan keselamatan misi Yesus untuk orang Israel. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, ketika ajaran Islam ya diturunkan di Arab sana tetapi ditolak, nah apakah ajaran Islam, ajaran Al-Quran itu layak diajarkan di luar Arab itu? Nah, seperti juga Yesus, kalau dia diutus untuk orang Israel tapi mereka sendiri menolak dia. Nah, makanya Paulus katakan, kepada mula disampaikan Injil Kerajaan Allah, tapi kalian menolaklah, sehingga kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Makanya 12 murid dan Paulus ditugaskan untuk menginjil keluar Yahudi. Nah, sekarang ketika kita katakan, oh Yesus hanya untuk orang Israel,
Tapi dalam hal penolakan Israel terhadap Yesus, ya anugerah keselamatan itu sebenarnya diberikan kepada bangsa lain juga. Sama seperti kalian orang Indonesia, jadi agama Islam mengikut agama yang diturunkan di Arab sana, kan sama. Jadi bisa mengislamkan dunia, dan juga Kristen bisa mengkristenkan dunia ya atas izin Tuhan. Nah, karena memang ketika Yesus bersuara kepada Paulus, memang diperintahkan kepada murid-murid yang lain, terimalah dia. Orang ini akan kupakai untuk sampaikan kebenaran kepada bangsa-bangsa lain. Nah, jadi kalau misi penyelamatan dua agama besar di dunia ini ya, Pak Kris, kontras ya ajarannya Pak ya. Pendeta Kris, lebih baik bertanya deh Pak Ya. Pendeta daripada menjelaskan. Lebih baik bertanya. Enggak, pertanyaan saya akan mengarah ke pertanyaan ya. Bang Suma katakan untuk orang Israel saja, sedangkan murid Yesus digunakan untuk bangsa-bangsa lain, termasuk mereka bisa berbahasa Arab. Nah itu. Jadi kalau Injil yang dijelaskan ini ke dalam bahasa Arab, apa salah kita gunakan bahasa Arab diterjemahkan Injil itu diterjemahkan ke bahasa Arab supaya orang Arab juga tahu tentang Taurat dan Injil itu. Ya itu aja dulu. Iya, baik. Sebenarnya udah jelas bagi kita yang belajar tentang perbandingan agama. Yesus itu mau dibawa kemanapun, tetaplah dia hanyalah nabi, rasul untuk Bani Israel. Menurut lisannya sendiri. Kalau di Al-Quran menurut Allah pencipta langit dan bumi. Dan menurut Nabi Isa yang terkutip, terekam di dalam wahyu Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kalian. Yesus juga mengatakan itu. Sedangkan Kristen ini pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Itu Kristus yang berbeda. Karena memang ada Kristus palsu. Itu Kristus yang berbeda. Kalau Nabi Muhammad diutus, tadi kan dalilnya saya sudah membacakan kepada saudara. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Itu dalil. Dan yang mengatakan itu adalah Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, Kul, wahai Nabiku Muhammad, sampaikan kepada seluruh umat manusia, kalau engkau itu adalah utusanku yang spesial, aku utus untuk seluruh umat manusia. Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Ini tidak ada keraguan. Terus kemudian ketika berbicara mengenai ajaran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sifatnya universal. Bukan hanya sekedar pada zaman itu saja, tapi sampai kiamat masih relevan digunakan oleh manusia. Secanggih apapun, semodern apapun mereka hidup. Sedangkan kalau ajaran Nabi Musa sudah tidak zaman diperlakukan hari ini. Contoh, misalnya perintah untuk mengurung orang yang kena panu. Orang kena panu di dalam kitabnya Nabi Musa diminta dikurung 7 hari. Setelah dikurung, tidak mandi-mandi, tidak ganti baju, dilepas dari kurungan, dikeluarkan dari kurungan masih ada panunya. Bukannya disuruh mandi enggak, tapi ditambah lagi 7 hari. Begitu juga orang yang kena penyakit kusta. Begitu juga wanita yang haid. Jadi itu sudah nggak bisa dipakai zaman sekarang. Nah, ketika kemudian saudara mengatakan ajaran Islam ini kan hanya untuk orang Arab, itu keliru. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan ajarannya kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kamu diutus untuk mengajarkan manusia, membimbing manusia kepada seluruh ajaran yang mereka harus lakukan selama mereka hidup. Itu perintah.
Al-Quran. Sedangkan Yesus, nggak usah terlalu jauh dulu deh. Yesus untuk orang Indonesia terlalu jauh, 2000 tahun lamanya. Yesus untuk orang Roma aja dulu, ada nggak dalilnya? Yesus untuk orang Romawi ada nggak dalilnya? Sedangkan Kristen secara organisasi itu diterima dari Katolik, dari otoritas Katolik Romawi. Kitabnya pun demikian. Dari sana munculnya hingga muncul Protestan dan seterusnya. Nah, sekarang permasalahan ada tidak legitimasi dari Yesus untuk non-Yahudi. Sedangkan dipertontonkan cerita dari pewarta yang ada di dalam kitab saudara. Yesus di dalam kitab Matius 15 itu ya mengatakan kepada orang Kanaan, orang Samaria sebagai guguk. Tidak disebutnya sebagai domba. Apatah lagi kita yang ada di sekarang di Indonesia ini. Dan lagi-lagi Yesus juga memang mengatakan minta kepada penolong, minta kepada Bapa, kepada Tuhannya agar menurunkan kemudian, agar mengutus kemudian penolong lain. Seorang penolong lain. Seorang itu berarti manusia. Ketika berbicara mengenai roh kudus, roh kebenaran, itu berbicara nabi. Kalau roh kudus itu berbicara malaikat. Tidak ada berbicara Tuhan di situ. Roh Kudus itu berbicara malaikat. Kalau roh kebenaran itu berbicara nabi. Jadi roh kudus diutus kepada nabi. Roh kudus diutus kepada roh kebenaran. Itu polanya. Tapi Kristen ini kan tidak ngerti apa itu roh kudus. Menganggap Tuhan itu roh kudus. Menganggap roh kudus itu adalah merpati. Menganggap bahwa pencipta langit dan bumi itu pernah jadi roh kudus. Menjadi roh. Enggak. Roh kudus yang datang kepada Maria itu adalah Gabriel yang datang pada bulan ke-6. Roh Kudus itu adalah Gabriel itu sendiri. Kalau roh kebenaran itulah manusia yang diminta oleh Yesus dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain yaitu roh kebenaran. Itulah dia, Nabi Muhammad. Jadi saya simpulkan roh kebenaran itu seorang nabi. Bukan roh saja, tapi seorang nabi. Nabi yang jasadnya bersih, yang rohnya juga bersih. Pikirannya bersih, niatannya bersih, kerjanya hanya berserah diri dan bertobat ketika dia khilaf. Itu disebut roh kebenaran karena dia membawa kebenaran. Bukan membawa kesesatan, bukan membantah Tuhan. Kan begitu saudara. Jadi jelas dalam Al-Quran itu kaidahnya. Nabi Muhammad diutus kepada anda, kepada seluruh umat manusia. Yesus itu bukan untuk anda. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Nah, adapun yang mengaku-ngaku dirinya diutus untuk untuk seluruh manusia, ada dua. Nabi Muhammad dan Iblis. Iblis itu diturunkan ke bumi untuk mencobai seluruh umat manusia. Seluruhnya. Dari zaman Adam sampai kepada cucu-cucunya hari kiamat, iblis itu diberi ruang untuk mencobai seluruh umat manusia. Itu iblis. Yang kedua, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, bahkan alam semesta. Jadi dua tokoh yang diutus oleh Allah, pencipta langit dan bumi, iblis versus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, iblis pun diberi ruang untuk mencobai seluruh umat manusia. Nah, sedangkan Yesus, dia hanya diutus kepada Bani Israel. Bisa tidak iblis itu ngaku-ngaku Yesus Kristus? Bisa. Bisa nggak iblis nyamar malaikat terang? Bisa. Bisa nggak iblis menyamar seperti Yesus Kristus? Bisa. Bisa nggak iblisnya datang mengaku-ngaku akulah Yesus yang kau niaya? Bisa. Akulah Yesus bintang timur, bintang gilang gemilang. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang setelah Yesus dengan nama Yesus dan gelar Kristus. Itu yang harus diwaspadai. Gitu saudara, silakan.